mulai dari Musa, Daud, Yesus sampai kepada Muhammad. Semua agama diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan ketika manusia sudah lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian. Coba lihat sejarahnya. Umat Islam terutama tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Ibri. Orang Kristen tidak lagi melahirkan Al-Ibri. Orang Islam tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Tabrizi, Rumi, Ibnu Khaldun, Al-Hawarizmi. Kita semakin menjauh dari tokoh-tokoh seperti ini. Yang kita lahirkan hari ini Aiman Al-Zawahiri, Osama bin Laden, Said Qutb, Muhammad Qutb, Abu Bakar Basir, Oman Abdurrahman. Ini yang kita lahirkan hari ini. Dan berbagai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Kristen juga banyak tampil di Amerika Selatan. Kita semakin kehilangan ilmuwan-ilmuwan. Hari ini ilmuwan yang tidak percaya Tuhan malah banyak muncul, Pak. Richard Dawkins, Sam Hitchens, Tim Harris. Ini semua adalah orang-orang yang kemudian semakin menjauh. Karena apa? Agama yang kita tampilkan selalu identik dengan kekerasan-kekerasan dan ambisi kekuasaan. Orang menjadi gerah. Di Saudi hari ini orang yang mengaku ateis mulai banyak. Ini hasil temuan, silakan googling. Karena ketika agama ditampilkan sebagai hantu-hantu yang menakutkan, orang kemudian tidak lagi hanya percaya kepada agama, bahkan kepada Tuhan pun tidak percaya. Tokoh-tokoh ateis perempuan, ini mumpung ada ibu-ibunya, yang menjadi korban pertama ketika agama itu ditampilkan sebagai alat yang paling menakutkan, korbannya perempuan. Makanya yang mengaku ateis di Saudi itu rata-rata perempuan. Rana Ahmad, Rahaf Al-Kunun, Dina Ali Sahnun, Ajwa, Ayla. Ini orang-orang yang kabur dari Saudi karena udah nggak percaya Tuhan. Orang dikerangkeng seolah-olah perempuan itu menjadi warga kelas 2. Makanya saya sering dikatakan, ini buat yang ibu-ibu, saya sering dikatakan, oh ini liberal ini, karena saya anti poligami, Bu. Saya anti poligami. Saya katakan saya tidak mau mengikuti poligami meskipun Rasulullah melakukan itu, saya nggak mau. Karena apa? Ini mudorot buat saya. Itu loh. Tapi hari ini semua dibawa ke dalam ranah-ranah seolah-olah semua perbuatan apapun harus menggunakan agama, dan menggunakan agama itu seolah-olah sah dan legal. Jangankan politik, jangankan urusan selangkangan, urusan investasi aja pakai agama sekarang. Nah, ini kemudian yang kita harus petakan, bahwa yang akan dihadapi oleh bapak-bapak sekalian nanti adalah bukan hanya persoalan ideologi yang berbasis ideologi agama yang berbasis kekerasan, tapi juga berbagai hasrat-hasrat politik yang menggunakan basis-basis agama. Nah, yang paling terakhir, lalu apakah orang beragama harus menjauh dari politik? Nah, ini di dalam Islam, Imam Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin mengatakan Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik, kata Imam Ghazali. Bahkan oleh Ibnu Rus disederhanakan lagi, yang nanti akan menjadi teori Verfassungspatriotismus dari Jürgen Habermas. Dalam Tahafud at-Tahafud mengatakan, oh silahkan berpolitik, orang Kristen berpolitik, orang Hindu berpolitik, orang Islam berpolitik. Kata Imam Ghazali, supaya apa? Produk-produk politik tidak keluar dari jalur maqasidus syariah. Orang Kristen juga harus berpolitik untuk mengawal jalur-jalur supaya produk politik tidak keluar dari jalur-jalur kekristenan. Demikian juga Hindu, Buddha. Tapi kata Ibnu Rus dalam Tahafud at-Tahafud yang nanti juga akan ditulis oleh seorang pemikir Katolik dari Eropa bernama Thomas Aquinas dalam bukunya Summa Theologica, dikatakan bahwa jangan gunakan agama sebagai tunggangan kalian untuk mencapai kursi kekuasaan, karena nanti kejahatanmu juga akan menggunakan pembenaran agama. Politik agama boleh, Pak. Politik identitas boleh. Yang nggak boleh adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Bahaya ini. Saya orang Madura, kalau saya mau nyalek pasti dapilnya Madura. Saya orang Islam, saya pasti akan mewakili entitas keislaman saya. Ini politik identitas. Tapi jangan politisasi agama dan kesukuan saya untuk menuding orang lain bahwa orang yang tidak memilih saya berarti bukan Islam. Ini bedanya. Yang paling terakhir juga adalah, tolong Bapak Ibu sekalian, karena ini calon-calon pemimpin di daerah nantinya, jangan sampai terjadi politisasi agama di masjid, Pak.
Ini yang paling terakhir. Karena sejarah pergolakan semua agama selalu dimulai dari rumah ibadah. Perang 30 tahun yang dilakukan oleh orang Kristen sesama orang Kristen di Eropa juga diawali dari gereja. Perang sesama orang Hindu di India juga diawali dari berbagai kuil-kuil yang ada di sana. Islam juga. Selama masa Bani Umayyah selama 60 tahun, kampanye politik di masjid dilakukan, saling mencaci maki. Satu sama lain saling mencaci maki, hingga ada salah seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz membuat satu kesepakatan, nggak boleh lagi politisasi agama di masjid. Lalu khotib Jumat diwajibkan membaca surat An-Nahl ayat 90 di setiap akhirnya supaya orang tidak lagi mempolitisasi agama di masjid. Nah, surat An-Nahl 90 ini sering kita dengar dari khotib kalau kita Jumatan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil kurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Hentikan semua ini anak manusia, saling tolong menolonglah kalian. Tidak ada gunanya kalian bermusuhan. Menggunakan kata manusia dalam ayat itu. Karena apa? Karena dulu sesama Islam tapi saling caci maki, Pak, di dalam masjid. Dan kemudian setelah keluar dari masjid mereka saling bunuh. Dan ini juga terjadi hari ini di Afghanistan, di Pakistan. Saya juga pernah berkali-kali, Pak, ke berbagai negara konflik ini. Mereka saling bom masjid. Kemarin Laskar At-Taiba membom masjid karena masjid itu masjidnya polisi di Pakistan. Yang membom juga polisi, coba. TNI Polri tidak bebas dari paham seperti ini. Data terakhir 23.000 teman-teman dari Polri yang terpapar oleh paham al-wala wal bara ini. Kalau mau diperjelas, paham Wahabi Salafi yang tergabung dalam PCS, Polisi Cinta Sunnah. Makanya kemudian keluar Perpol nomor 7 tahun 2022 yang melarang anggota Polri untuk memeluk ajaran-ajaran eksklusif berbasis ekstrim seperti ini. Lalu keluar dipertegas dalam surat edaran dari Wakapolri bahwa di situ disebutkan salah satunya adalah Wahabi Salafi.